Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya ya, yaitu Dockerized Services. Jadi kita akan melakukan proses kontainerisasi pada semua service yang sebelumnya kita kerjakan seperti itu. Nah, untuk prosesnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, yang di sini. Jadi misalnya kita punya service user, service order gitu ya, service payment, shipping. Nanti ini akan kita kontainerisasi, kita bungkus ya menjadi kontainer. Kemudian kontainer ini kita upload ke dalam kontainer registry. Nah, di sini kita akan menggunakan Docker Hub ya sebagai kontainer registry-nya. Nah, baru kemudian kalau ini sudah di kontainer registry semua, kita nanti akan buat deployment ya. Kita akan masukkan ke dalam pod Kubernetes seperti itu. Yang pertama kita harus masuk ke dalam Docker Hub. Silahkan teman-teman mendaftar, kemudian login. Setelah itu akan diarahkan ke halaman seperti ini, dockerhub.com. Kemudian nanti kita buat repositories ya di sini. Klik repositories. Nah, nanti ada create repositories seperti ini. Nah, ini nanti diisi dengan nama repositoriesnya seperti itu. Oke, yang pertama silakan login dan juga mendaftar ya di sini di Docker Hub. Kemudian kalau sudah kalian login ke dalam Docker ya. Jadi pertama teman-teman daftar di Docker Hub. Kemudian jangan lupa teman-teman menginstal Docker di lokal komputer kalian. Kemudian kalau sudah ya sudah menginstal Docker di lokal. Nah, ini tinggal Docker login perintahnya. Saya logout dulu. Kemudian silahkan login kembali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum memiliki Docker, silahkan download di docker.com ya. Di sini ada untuk yang bagian install. Nah, ini tinggal disesuaikan saja OS-nya, mau Linux, Mac OS maupun Windows seperti itu. Kalau sudah, kita coba login dulu ya. Saya akan coba login Docker. Jadi untuk melakukan upload ke Docker registry ya, kita harus login terlebih dahulu. Docker login, kemudian masukkan ini nanti akan diarahkan ke browser ya teman-teman ya. Ini disuruh enter. Saya coba taruh sini ya. Oke, sekarang kita cek lagi. Kalau enggak kita dikasih seperti ini saja. Seperti ini. Nah, kemudian masukkan password ya. Jadi teman-teman kalau ketik perintah Docker login aja nanti akan diarahkan ke browser. Kemudian kalau ingin langsung ya tanpa diarahkan ke browser, teman-teman tambahkan DSU atau username. Kemudian masukkan passwordnya. Seperti ini. Nah, di sini login sukses ya. Artinya kita bisa melakukan push ke Docker registry-nya. Seperti itu. Oke, kita sudah berhasil login. Selanjutnya kita akan coba kontainerisasi pada semua service ya teman-teman ya. Yang pertama saya akan kontainerisasi untuk service user terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya buat Docker file di dalam apps user seperti ini. Selanjutnya saya akan ambil ya dari sini saja Node 18.
Jadi saya menggunakan image-nya Note 18 seperti ini. From seperti ini as builder ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba ambil contoh yang biasa saya gunakan ya. Selanjutnya kita akan buat sorry, ini base dulu. Kemudian from base as builder. Jadi kita ambil dari base ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita buat work directory-nya atau root-nya ya. Misalnya usr src app seperti ini. usr. Kemudian kita copy package JSON-nya ya. Package JSON, kemudian kita taruh di dalam app seperti ini. Oke, selanjutnya run yang install. Jadi kita menginstal paket-paketnya ya yang di dalam package JSON atau node modules. Kemudian kita copy semua source seperti ini ke dalam directory app ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita jalankan seperti ini. Jadi ini generate skema ya. Di sini kita juga akan generate untuk MongoDB-nya ya teman-teman ya. Karena kita menggunakan dua database. Skema ini ada di dalam Prisma. Skema mongo.prisma seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan build untuk user ya. Run yang build user. Ini perintahnya. Kemudian kita buat stage baru lagi. From base as production. Oke, selanjutnya ini kita jalankan sebagai env-nya production ya. Kemudian workdir-nya jangan lupa disamakan. Kemudian ini foldernya kita copy semua ya teman-teman ya, yang di sini. Seperti ini. Config. Terus ada mail ya. Mail. Konstan juga. Konstan. Tabs mungkin juga. Tabs kita coba seperti ini. Ellipse ini nggak perlu. Oke, mungkin ini aja. Kemudian node modules juga ya teman-teman ya, supaya bisa dijalankan. Oke, selanjutnya kita buat CMD. Jadi CMD ini sebagai executable ya, nanti bisa di-execute gitu. Node. Kemudian ini lokasinya. This apps user main.js. Nah, ini tuh ada di sini ya teman-teman ya. This user main.js seperti ini. Lokasinya kan apps. Apps ini
Ya, ketika dia di-build ya teman-teman ya. Ini tuh jadi this apps ini ya. This apps user.main.js seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau mungkin ada error kita coba edit lagi ya seperti itu. env-nya ini nggak diikutin ya, karena env ini nanti bersifat dinamis ya teman-teman ya. Kita buat ininya. Jadi ini tuh nanti usernya jadi executable gitu. Jadi bisa dieksekusi di dalam Docker. Oke, selanjutnya kita coba build ya. Nah, untuk buildnya namanya ini kita samakan dengan ini ya teman-teman ya, di Docker registry. Oke, misalnya e-commerce gitu ya, API user, Mr. Coding Dev, e-commerce API user. Nah, ini public saja karena untuk private ini cuma satu. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan private ya, tapi dengan cara berlangganan ke Docker Hub dengan fitur yang berbayar. Nah, harganya juga price-nya juga nggak terlalu mahal, sekitar $5. Ini untuk unlimited project seperti itu. Oke, selanjutnya untuk contoh ini saya menggunakan public registry ya. Misalnya API atau user service ya. Ini user service gitu ya. Oke, selanjutnya kita create. Maka akan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba build. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam root project seperti ini. Kemudian nanti kita build ya teman-teman ya. Kita samakan namanya. Ini kita copy. Masuk ke dalam project. Kemudian cara buildnya cukup mudah. Docker build. Kemudian F ini lokasi dockernya. Build min F apps user. Kemudian docker file. Docker file, kemudian titik seperti ini. Ini kita buat tag name-nya ya teman-teman ya. Ini kita ambil dari dari Docker Hub. Ini misalnya p1 tik 0 seperti ini. Lalu enter. Nah, di sini sedang proses build. Nah, untuk lama buildnya ini tergantung dari koneksi internet kita ya teman-teman ya. Kalian bisa sesuaikan. Nah, ini kalian bisa gunakan internet yang cukup stabil ya, supaya proses buildnya ini nggak terlalu lama seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa juga lakukan testing di lokal ya. Misalnya seperti ini. Saya akan coba testing di lokal terlebih dahulu. Di Docker Compose. Di bagian user ini akan saya ganti ya teman-teman ya. Ini saya komen. Kemudian ini saya komen juga. Nah, image-nya ini kita ganti dengan image yang sebelumnya kita buat. Seperti ini. Kemudian saya akan coba jalankan compose up db ya, karena ini depends on db. Kemudian user build seperti ini. Lalu enter. Jika berjalan normal artinya ini udah berhasil. Nah, kalau kita lihat ya, ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Artinya proses build-nya tadi itu
sudah berhasil seperti itu. Selanjutnya kita bisa upload ke dalam Docker registry, yaitu Docker Hub. Sebelum itu saya akan melakukan optimize lagi supaya kontainernya ini nggak terlalu besar. Sebentar, kita cek dulu ya. Kita cek ukuran kontainernya ya teman-teman ya. Docker text size. Docker image seperti ini, kita cek dulu. Docker ps dash size. Kita coba cek ya. Kita pastikan. Kita cek kontainer yang kita buat tadi. Namanya adalah yang di sini ya teman-teman ya. P1 ini. Size-nya ini kurang lebih lumayan gede ya. 1,61 giga. Ini ukurannya kalau menurut saya terlalu besar ya teman-teman ya. Kalau di-upload nanti mungkin membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Nah, ini kita akan lakukan optimize ya, supaya ukurannya lebih kecil lagi. Caranya gimana? Oke, caranya kita akan menggunakan kontainer yang versi lebih kecil, yaitu versi Alpine biasanya. Nah, ini biasanya versi fullnya, ini emang besar. Ini kita tambahkan menjadi Alpine seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita coba build lagi. Nanti kita bandingkan apakah ukurannya lebih kecil ataupun bahkan lebih besar. Kita coba build lagi ya. Kita coba gunakan yang versi Alpine. Kita tunggu prosesnya. Oke, kalau kita lihat di sini sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita menggunakan image yang versi Alpine. Oke, selanjutnya kita coba jalankan ulang ya Docker Compose-nya. Seperti ini. Kita coba bandingkan apakah oke, di sini database-nya sepertinya error. Kita coba lagi ya. DB user. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba bandingkan ya teman-teman ya. Apakah size-nya berubah atau enggak. Kemudian kita coba bandingkan ya. Nah, di sini ukurannya jauh lebih kecil ya teman-teman ya. Mungkin setengahnya ya. Tadi kan 1 giga lebih ya. Nah, di sini ukurannya itu sekitar 746 MB seperti itu. Ya artinya lebih kecil lah ya dibandingkan yang waktu versi full tadi ya, yang non Alpine. Oke, selanjutnya kita coba push ya. Kita coba push ke Docker Hub. Caranya gimana? Oke, caranya tinggal push saja ini. Docker push seperti ini. Lalu nama kontainernya dan juga versinya ya, tagnya seperti ini.
lalu kita tekan enter. Nah, ini juga membutuhkan koneksi internet yang stabil ya teman-teman ya. Lalu enter seperti ini. Nah, ini kita tunggu saja sampai proses push ke kontainer registry-nya berhasil. Jadi kalau teman-teman internetnya bagus, stabil, tentunya akan jauh lebih cepat seperti itu. Karena ini lumayan besar ya ukurannya, 700 MB. Oke, kalau kita lihat ini sepertinya sudah berhasil ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa cek ke dalam Docker Hub. Docker Hub di sini, kita refresh saja di sini. Seharusnya muncul tag baru ya. Oke, di sini tagnya v1.0.0 yang sebelumnya sudah kita build ya di lokal. Kita lihat tagnya. Oke, di sini satu lagi tampil tagnya. Nah, untuk menjalankan caranya seperti ini ya. Docker pull ya. Ini kalau mau dicoba di lokal. Nah, artinya aplikasi kita service user ini sudah terkontainerisasi. Nah, kita bisa gunakan di mungkin di server, di Kubernetes, di Docker Compose, mungkin di Docker Swarm dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk proses kontainerisasi kurang lebih prosesnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, kita build di lokal, kemudian kita push ke Docker registry seperti itu. Ini cara manualnya ya. Nanti kita juga akan coba cara yang automation. Nah, ini nanti memanfaatkan CI/CD ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu cara kontainerisasi service user